Alright, welcome back. Selamat datang kembali lagi semua di Crypto Daily Indonesia. Di video ini kembali saya hadir teman-teman dengan Sofyan di sini. Saya akan menyampaikan salah satu penyebab diantaranya kenapa market down lagi, market mengalami koreksi lagi. Ada satu berita cukup menarik ya. Ini perlu kalian ketahui, ini mungkin maybe salah satu penyebab penurunan yang terjadi terhadap market kripto baru-baru ini teman-teman semua. Nah, sebentar saya akan tunjukkan kepada kalian. Baik, sebelum kita memulai, pastikan teman-teman untuk support ya YouTube channel Crypto Daily Indonesia dengan cara subscribe teman-teman, bunyikan loncengnya agar Anda selalu mendapatkan pembaruan terbaru melalui YouTube channel Crypto Daily Indonesia. Kalau kita update ya berdasarkan coin market cap saat ini ya, global market cap maksud saya, saat ini memang sudah mulai datar lagi dalam 24 jam, tetapi kalau Anda melihat di 2 hari yang lalu itu koreksi terjadi cukup tinggi terhadap Bitcoin, penurunan 4%, 5% ya kalau saya tidak salah pada saat itu untuk Bitcoinnya. Nah, saat ini global market cap mengalami flat saja ya, 0,45% teman-teman. Di kisaran 2,51 triliun US dollar ya global market cap. Nah, kalau Bitcoin, nah di sini duduk di harga 66 ribuan 400 US dollar. Dalam 24 jam terakhir datar 0,57%, tetapi 7 hari terakhir di sini terlihat 4% mengalami penurunannya. Kemudian juga Ethereum datar juga dalam 24 jam, turun 7 hari terakhir 6%. Kemudian BNB sedikit bullish ya 1%. Kemudian Solana mulai mengalami kembali kenaikan ya, mendekati kembali 200 US dollar per Solananya. Kemudian XRP di sini datar juga teman-teman, 7 hari terakhir 4%, dan beberapa aset kripto Doge ya di sini 1% kenaikan. Cardano datar 7 hari terakhir penurunan 8%. Avalanche ya cukup datar juga dalam 24 jam terakhir, 7 hari terakhir cukup dalam juga penurunannya, 12% terjadi penurunan pada Avalanche ya. Kemudian Toncoin mulai mengalami kenaikan lagi, naik 3% lebih. Teman-teman, 7 hari terakhir juga dia masih naik ya, 6% lebih. Tetapi di sini yang istimewa ada Bitcoin Cash. Kalau Anda memperhatikan Bitcoin Cash dalam beberapa hari terakhir ini, Bitcoin Cash itu konsisten mengalami kenaikan ya. Walaupun kemarin itu kita lihat dalam beberapa hari yang lalu Bitcoin mengalami penurunan, nah Bitcoin Cash ya menjelang halvingnya juga si Bitcoin Cash ini, teman-teman, maka dia mendapatkan keuntungan yang cukup tinggi ya. Dalam 7 hari terakhir saja sudah mengalami kenaikan 23% ya. Terlepas daripada ini semua, next up ya saya akan tunjukkan kepada kalian daripada aksi ya, aksi harga dari Bitcoin dalam beberapa hari terakhir. Nah, sebelum saya tunjukkan beritanya, di antara ya, ini salah satu berita yang mengakibatkan ya ketakutan di industri kripto, mengakibatkan para whale ya melakukan penarikan mereka, para investor besar ya, para institusi ini melakukan penarikan karena mungkin ini salah satu berita yang mengakibatkan mereka melakukan penjualan secara besar-besaran. Nah, di sini saya tunjukkan kepada kalian dalam candle time frame daily untuk Bitcoinnya. Nah, penurunan yang terjadi pada Bitcoin dalam 1 hari terakhir, tepatnya di tanggal 2 April ya, tanggal 2 April itu, nah disitulah penurunan ya, koreksi terjadi pada Bitcoin. Kalau kita memperhatikan di sini teman-teman, kita perhatikan si Bitcoinnya sudah turun sekitar dari kemarin ya. Kemarin itu candle kemarin terbentuk candle merah, itu penurunan kurang lebih 7%, maybe ya sekitar 7%, hampir 8% penurunan yang terjadi pada Bitcoin ya. Kalau kita tarik garis dari area resisten yang ini ya, penurunan Bitcoin itu sudah kisaran sekitar 9%-an teman-teman semua, tetapi saat ini sudah mulai pulih lagi, mulai mengalami kenaikan lagi semenjak dibukanya kembali market di pagi tadi. Nah, Bitcoinnya sudah mulai mengalami kenaikan lagi ya. Anda bisa lihat di sini time frame daily di candle terakhir Bitcoin terbentuk lilin hijau seperti itu. Nah, baik ya, next saya langsung tunjukkan kepada Anda berita apakah itu. Nah, ini beritanya. Datang dari Watcher Guru. Nah, sebenarnya ini berita bersumber dari beberapa pemberitaan kripto ya, yang kemudian banyak berita kripto mengutip kembali. Termaksud saya di sini menyampaikan kepada teman-teman dalam versi Crypto Daily Indonesia
untuk menyampaikan kepada Anda berita ini. Nah, pemerintah Amerika Serikat mentransfer sekitar 2,1 miliar dolar kalau didolarin ya, jumlah Bitcoinnya dia mentransfer. Nah, dia mentransfer sekitar 2,1 miliar dolar dalam bentuk Bitcoin. Nah, ini Bitcoin sitaan daripada pemerintah Amerika Serikat, teman-teman semua. Dia transfer ke exchange Coinbase di beberapa jam yang lalu, seperti itu. Pemerintah Amerika Serikat telah mentransfer sekitar 30.174 Bitcoin, ya, jumlah sangat besar. Dia mentransfer kalau didolarin sekitar 2,1 miliar US dollar yang disita dari Silk Road, ya. Ini merupakan satu sitaan yang terjadi, ya. Pelanggaran terjadi di beberapa tahun yang lalu, kalau tidak salah di akhir tahun 2022 pada saat itu terlihat, ya, terindikasi ada sekelompok orang melakukan pencucian uang, ya, intinya melakukan pelanggaran, teman-teman semua, ya, terhadap aset kripto yang dia miliki, Bitcoin yang dia miliki, sehingga ini ketahuan, yang kemudian pemerintah Amerika Serikat mengambil alih, menangkap orang-orang tersebut yang kemudian menahan Bitcoin mereka yang cukup besar tersebut, ya, dan ditandai di dompet pemilik Amerika Serikat. Sebuah dompet yang diberi tanda milik pemerintah Amerika Serikat terlihat melakukan transfer pada Selasa pagi, ya, di beberapa jam yang lalu lah, ya, teman-teman semua. Next, pemerintah Amerika Serikat belum mengonfirmasi transaksi Bitcoin ini. Penjualan terakhir yang dikonfirmasi oleh pemerintah adalah pada Maret 2023. Walaupun memang dompet yang terkait dengan pemerintah Amerika Serikat ini sudah ditransfer ke Coinbase, tetapi belum terlihat, ya, belum terbaca di sana, ya, dompet ini melakukan penjualan Bitcoin mereka. Tetapi sudah diprediksi, sudah diperkirakan tujuannya apa lagi, teman-teman. Ini kita sendiri pun bisa memperkirakan tujuannya untuk kirim ke bursa kripto apa kalau bukan untuk ditukar. Makanya terjadilah ketakutan, ya, ketakutan para whale, ketakutan para investor untuk menjual Bitcoin mereka, sehingga mengakibatkan market kripto kembali terkoreksi, ya. Di sini data yang ditunjukkan bahwa terakhir mereka menjual, ya, milik pemerintah Amerika Serikat ini, dompet milik pemerintah Amerika Serikat ini kisaran Maret 2023 lalu. Mereka itu menjual sekitar 9.861 Bitcoin, sekitar 216 juta dolar saat itu. Selain itu, jika dikonfirmasi, penjualan ini akan jauh lebih besar dibandingkan penjualan sebelumnya. Makanya terjadi ketakutan lagi, teman-teman, di industri kripto. Sebagai konteksnya, pemerintah Amerika Serikat menyita sekitar 50.000 Bitcoin. Nah, ini sebagai sebagai informasi, ya, bahwa di beberapa tahun yang lalu itu, di tahun 2022, di kisaran akhir tahun 2022, pemerintah Amerika Serikat itu menyita sekitar 50.000 Bitcoin, ya, milik Silk Road ini, jalur Silk Road, teman-teman semua. Artinya dari jalur gelap, artinya dari jalur pelanggaran dilakukan oleh orang-orang tersebut, sehingga Bitcoin mereka disita. Mereka yang berada di pasar aset digital melalui jalur Silk Road, ini hanya ditransfer secara harfiah saja, makanya ini tertulis jalur sutra, maksudnya adalah jalur Silk Road, ya, istilahnya. Sebagai salah satu kejahatan industri terbesar, sebuah pasar gelap digital, pasar Silk Road digunakan untuk pencucian uang, ya, dan perdagangan obat-obatan terlarang, penggunaan mata uang kripto terkemuka. Next, pergerakan Bitcoin pagi ini adalah ke dompet yang dikenal, ya, yang tidak dikenal, namun database dompet Arkham Intelligence telah menandai dompet tersebut sebagai milik pertukaran kripto Coinbase. Pada akhirnya, kita harus menunggu pemerintah Amerika Serikat untuk mengonfirmasi transaksi ini. Kita menunggu kapan dia akan menjualnya, teman-teman semua. Makanya ketakutan terjadi di industri kripto, orang-orang melakukan penjualan, sehingga di sanalah terjadi, ya. Dan saya juga mengonfirmasi di beberapa yang lalu ada sekitar terlikuidasi di market kripto sekitar 140-an juta US dollar terlikuidasi, dana-dana mereka yang melakukan trading future di sana. Seperti itu, kawan-kawan semua. Saya pikir ini salah satu berita yang cukup menarik di industri kripto. Kalau Anda ingin mendapatkan berita-berita seperti ini di kemudian hari, pastikan Anda untuk mendukung channel Crypto Daily Indonesia, ya. Dukung semua, dari YouTube, dari X, dari Telegram channel, ya, dari Facebook juga, seperti itu. Mungkin cukup sekian dulu dengan Sofyan di sini. See you tomorrow, my friend. Bye bye.